what's up John, balik lagi channelku Live John Cup yang bakal memberikan prediksi yang anak dan akurat untuk kalian semua seluruh cerita para negara dari Sabang sampai Merauke John. Mohon maaf deh kan kalau agak-agak lemas sedikit ya kan John. Tapi sebelumnya John, hari sebelumnya John, kita menang di over under ya John. Kalian masuk semua over under ya John, nggak ada yang miss satu pun ya kan John. Jadi selamat untuk kalian yang sudah memenangkan pertandingannya dan turut berduka untuk kekalahanku ya kan John, karena aku single back megang Italia ya kan John. Kontai, aduh mana, aduh. Tapi nggak apa-apa John, namanya main kayak gini ya kan John. Kalau kalian menang terus ya kan John, mending jangan main ini kalian John, mending kalian ngepet. Main-main kayak gini resikonya besar John, resikonya apa kalah ya kan John. Jadi ya sabar-sabar ya kan John. Tapi aku juga nggak mau kalah ya kan John. Jadi malam ini kita balas John ya kan. Jadi kalian simak dan saksikan apa yang aku prediksi malam ini John, karena ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk kita esok hari John. Jadi kalian simak dan saksikan ya kan John. Ada 5 tim yang bakal aku prediksi John. Yang pertama adalah Belanda melawan Republik Ceko, itu dari Eropa. Dari Euro 2020 yang berlangsung di tahun ini ya kan John. Yang kedua dari tim Liga Norway, ada Bodo Glimt melawan Stabæk. Yang ketiga ada Belgia melawan Portugal dari Euro Championship di tahun ini ya kan. Yang keempat ada Copa America John, dan kelima ada Venezuela melawan Peru dan Brazil melawan Ekuador. Nah, ini akan kita bahas, kita ulas dan kita simak serta saksikan ya kan John. Karena apa yang kalian dengar ini mungkin bisa menjadi sebuah hasil yang memuaskan untuk esok hari ya kan John. Tapi jangan lupa kalian subscribe, like dan komen John, karena tanpa kalian aku juga pun siapa-siapa John ya kan. Dan apresiasi penuh untuk dukungan support kalian sampai hari ini John. Terima kasih banyak ya kan John. Mudah-mudahan kita diberi kemenangan besok. Maka dari itu ini akan kita ulas secara perlahan. Jadi kalian dengar ya John. Oke, di sini akan langsung kita ke pertandingan pertama. Ada Belanda melawan Republik Ceko John. Nah, kalau kalian lihat di sini John, Belanda adalah tim yang belum. Kalau dari sini kalian bisa lihat Belanda adalah tim yang baru menang, yang kalah ya kan John, kalah head to head dari Republik Ceko. Karena di sini Belanda hanya menang sebanyak 3 kali, sedangkan Ceko menang sebanyak 4 kali ya kan John. Serta diantaranya itu imbang 1 kali ya kan. Untuk line up sendiri materi pemain dari Belanda ini cukup memuaskan. Tapi tahu Luuk de Jong ini dipastikan tidak akan bermain John. Tapi kita bisa lihat nanti di sumber kita satu lagi ya kan. Nah, Republik Ceko di sini punya pemain-pemain yang bisa merusak pola dan ritme permainan dari tim yang dilawannya John. Jadi hati-hati ya kan John. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim di sini Belanda selalu unggul sebanyak 2 kali, sedangkan Republik Ceko unggul lebih banyak sebanyak 3 kali John. Belanda sendiri dalam 5 pertandingan terakhir itu selalu memenangkan pertandingan dalam 4 pertandingan terakhir dan 1 kali imbang ya kan John. 2 pertandingan terakhir dia selalu clean sheet dan menang dengan skor telak ya kan John. Ceko sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir ada 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang John. Oke, aku agak-agak naik pitam nih hari ini ya kan John. Bukan karena apa ya? Bukan karena semalam, tapi karena ini John. Kesel kali aku ya, betul. Tapi udahlah. Ya kan, kita langsung aja lihat sumber kita satu lagi ya kan John. Di sini John. Nah, di sini John, kita lihat di sini ya kan John. Luuk de Jong dipastikan tidak bermain John. Sedangkan dari Republik Ceko ada Boril, bukan Ariel ya, Boril sama Darida yang pastikan tidak bermain John. Kalau kita lihat dari head to headnya di sini tadi John, ya kan, dari 4 pertandingan terakhir John, ini Belanda selalu menang ya John. Dan ini laga kandangnya, tapi ini bukan bermain di kandangnya Belanda ya kan John. Ini mainnya di Budapest. Kalian tahu situ di mana? Aku juga nggak tahu ya kan John. Ceko juga 2 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 1 kali imbang John. Nah, kalau untuk di sini John, kalian bisa lihat Denmark sudah unggul dan masuk ke babak berikutnya. Jadi kedua tim ini John, kalau misalnya nanti menang Belanda atau Ceko, dia akan melawan Denmark. Oke, untuk prediksi di sini kalian bisa lihat pasar ini keluarkan bandot di sini John. Ada pur 3/4, pur 1,5 dan 1/4 John. Bukan 1,5 ya, tapi pur 1, pur setengah dan 1/4. Over under sini lebih over 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3 ya kan. Oke, kalau kalian dari segi odds dan pasaran bandot di sini yang belum berubah, mungkin nanti malam bisa berubah lagi. Kalau di sini aku ngelihat dan tadi kita udah lihat statistik. Di sini kita lihat perubahan odds ya kan John. Jadi aku tidak terlalu menjelaskan sama kalian odds tentang odds ini karena agak-agak riweh ya kan menjelaskannya ya kan John. Jadi dari yang kulihat di sini John, kalau kalian mau ngambil pur-puran, prediksiku di sini lebih bagus kalian ngambil pur Belanda di 3/4 ya kan John. Kalau untuk over under ya aku lebih nyarankan kalian main di under John.
kan? Karena ini undernya terlalu kecil ya kan John. Under 3 terlalu kecil, tapi 23/4-nya masih lumayan ya kan John. Jadi di sini John, aku lebih nyaran kalian main di over undernya untuk under 3 atau 23/4 ya kan John. Karena prediksi skorku ini mungkin 2-0 atau mungkin 1-0 menang oleh Belanda. Tapi kalau kalian mau main nahan di Ceko, lebih baik kalian nahannya di babak pertama, jangan di full time ya kan John. Nah, kalau kalian mau ngambil Ceko, lebih baik kalian nahan di babak pertama John. Tapi jadi ada 3 prediksi untuk tim ini. Yang pertama, kalau kalian main full time, lebih bagus kalian ngasih pur 3/4 ke Ceko. Kalau kalian mau nahan Ceko, lebih bagus kalian mainnya di babak pertama, jangan di babak full time. Oke, untuk over under aku lebih nyaran kalian main di under 2, 3/4 dan 3 John. Aku tadi sedikit sharing sama temanku dari Malang ya kan John. Jadi kita akan masuk ke pertandingan berikutnya. Jadi kita akan terbang ke Bodo Glimt melawan Stabæk John. Nah di sini John, Bodo Glimt ini kemarin baru kalah melawan Molde dengan skor 2-0, jadi dia tersingkir di klasemennya kan John. Nah untuk head to head sendiri 3 kali kemenangan oleh Bodo Glimt dan 4 kali Stabæk kan John. Jadi head to headnya masih diunggulkan Stabæk sebenarnya. Tapi untuk klasemen sendiri Bodo Glimt peringkat 2 dengan 20 poin, sedangkan Stabæk peringkat 15 dengan 5 poin John. Oke. Dari 5 pertandingan terakhir John, kedua tim ini selalu selalu bermain dengan skor-skor besar dalam 3 pertandingan terakhirnya, 3 kali pertemuannya ya kan John. Bodo Glimt sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Untuk Stabæk sendiri di sini dia 4 kali kalah, 1 kali menang. Itu pun di laga persahabatan ya kan John. Nah untuk pertandingan kandangnya kita bisa lihat di sini Bodo Glimt baru kali kalah lawan Molde kemarin ya kan John. Itu kurasa banyak orang-orang yang terjebak ya kan John di overnya juga ya kan. Nah untuk prediksiku di sini John, kita lihat dulu sumber kita satu lagi John. Di sini Boniface ini cedera lutut sama Kasih ya John. Dari head to head kedua tim ini, dari 5 pertandingan tuan rumah Bodo Glimt itu menang sampai 3 kali dan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan Stabæk sini dia menang baru 1 kali di friendly games itu, dan sisanya 3 kali kalah, 1 kali imbang. Ini 5 pertemuannya. Dan untuk klasemennya over under ya John. Pola over under di sini untuk over 2,5-nya itu dia sudah tidak pernah over di atas 2 ya kan John. Untuk 2 pertandingan terakhirnya. Stabæk juga di pertandingan terakhirnya itu tidak pernah over ya kan John, di pertandingan terakhirnya. Kalau di sini juga makin sama, makin parah ya John. Jadi untuk prediksiku di sini aku lebih nyaran klaim di handicap pur 1,5 dan over 3/4 John. Itu feeling kuatku di Bodo Glimt. Bodo Glimt bakal menang mungkin dengan skor 3-1 atau mungkin 4-2 ya kan John. Jadi di sini aku lebih over 3/4 John. Itu prediksiku untuk Bodo Glimt melawan Stabæk, dan kita akan terbang lagi ke Euro 2020 yang berlangsung di tahun ini John. Ada Belgia melawan Portugal, ini laga panas juga John. Karena Belgia ini dihujani dan diisi dengan pemain-pemain yang berpengalaman di klub-klub Eropa top ya kan, top Eropa, klub Eropa top, klub top Eropa. Semua pemainnya punya pengalaman penuh di sini John. Sedangkan Portugal sendiri John, dalam materi pemainnya juga punya pemain-pemain yang potensial ya kan John. Pemain-pemain muda yang mungkin akan bersinar di Liga Inggris kayak Jota, Moutinho, Bernardo Silva ya kan John. Ruben Dias. Jadi pemain-pemainnya memang masih lagi tumbuh ini, bibit unggul ya kan John. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir nih Portugal menang sampai 3 kali ya kan. Belgia hanya mampu menahan imbang di laga persahabatan dengan skor 0-0. Dalam 5 pertandingan terakhir nih Belgia ini selalu menang dengan 4 kali kemenangan, sedangkan 1 kali imbang. Untuk Portugal sendiri dalam 5 pertandingan terakhirnya agak buruk nih John. 2 kali kemenangan, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Oke, untuk di sumber kita satu lagi kita bisa lihat di sini John. Di sini Kastanye cedera dan Chadli juga cedera ya kan John. Oke, kita lihat di sini Mendes juga cedera ya kan John, dari Belgia dan Portugal. Kita langsungnya ke prediksi ya John. Dan di sini adalah pasaran bandot ya kan John. Di sini Belgia ini yang diunggulkan, dia ngepur 1/4, ngepur setengah dan lelean ya kan John. Sedangkan Portugal di sini hanya dikasih pur 1/4 dan lelean. Over undernya dari 2 sampai 2,3/4 itu ada ya kan John. Tapi untuk prediksiku di sini, kalau kalian mau main di Belgia melawan Portugal, lebih baik kalian ngambil tahan Portugal ya. Karena ini bukan Jerman, ini Belgia. Mau dia peringkat 1 FIFA, aku nggak peduli. Karena Portugal di sini lebih punya pemain-pemain matang. Dia adalah jawara Euro, jadi aku rasa dari segi statistik Portugal bakal diunggulkan. Kalau dari secara odds ini masih belum berubah ya kan John. Mungkin akan berubah nanti setelah malam atau sore ya kan John. Dan di sini aku lebih melihat Portugal lebih diuntungkan di sini John. Jadi aku lebih nyaran klaim main di handicap
over, bukan, kalian main di handicap, tahan Portugal. Kalau kalian mau main di over under ya, di sini feelingku mungkin skornya satu sama. Tapi aku jantungan kalau megang under, jadi aku lebih nyaran kalian main di over 2, lebih aman. Itu prediksiku untuk Belgia melawan Portugal. Kita terbang dulu ke Amerika Latin, ada Venezuela melawan Peru ya kan John. Jangan lama-lama lagi, langsung aja kita ubah di sini John. Di sini ada Venezuela melawan Peru ya kan John. Di sini Venezuela punya perempuan-perempuan yang cantik di sana John. Mungkin sangat menarik hati ya kan John. Jadi ini formasi yang dikeluarkan Venezuela nih, formasi takut. 5-4-1 John, kipernya punya red yang bagus ya kan John. Sedangkan Peru di sini menggunakan formasi 4-2-3-1 ya kan John, dengan lini depannya dengan red yang lumayan baik ya kan John. Jadi untuk di pertandingan sebelumnya klasemen sini Peru peringkat 3 dengan 4 poin, sedangkan Venezuela peringkat 5 dengan 2 poin. Jadi selama dua pertandingan ini John, Peru ini punya peran yang bagus di laga kandangnya. Ya kan, laga tandang. Jadi dia dapat 4 poin itu dari laga tandang ya kan John. Dari match head to headnya John, dalam 5 pertandingan terakhir tuh Peru sama Venezuela itu imbang sebanyak 3 kali, 1 kali menangkan Peru sama 1 kali menangkan Venezuela. Venezuela sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia 3 kali imbang, 2 kali kalah. Sedangkan Peru di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Lihat sumber dulu kita satu lagi John. Di sini Venezuela itu punya pemain pasti yang tidak bermain, itu ada Cadiz sama Murillo. Ya kan? Jadi prediksiku di sini John, langsung aja nggak usah basa-basi lagi ya kan John. Pening. Ya, Venezuela di sini aku lebih nyari main di lelean atau kalian megang Peru ya, jangan megang Venezuela. Lelean di Peru ya John, karena dia ada di peringkat 3, jadi mungkin pertahanan dan counter attack-nya bakalan di apa ya? Semakin di press ya kan sama pelatihnya ya kan. Dan untuk over under ya, aku lebih nyaran kalian main di over 1.34. Mungkin skornya bisa 1-0 menangkan Peru atau 1 sama John. Jadi kalau untuk over under ya, aku tidak menyarankan, tapi aku lebih nyarankan kalian main di handicapnya lelean ya kan. Itu prediksiku untuk Venezuela melawan Peru. Kita akan terbang langsung ke Brazil melawan Ekuador. Nah, ini juga laga panas ya kan John, nggak panas-panas sekali ya kan, bukan pisang goreng ini. Di sini Brazil menang sebanyak 7 kali, 1 kali menangkan Ekuador dan head to headnya imbang sebanyak 2 kali. Dan Tite di sini menang 1 kali melawan Gustavo Alfaro ya kan. Keren-keren kan nama Amerika Latin ya kan. Di sini pemain Brazil pemain bintang semua, udah bisa kita pastikan. Apalagi lini tengahnya ada Fabinho sama Casemiro, Richarlison, ada Ribeiro ya kan John, Marquinhos sama Eder Milito ya kan. Ada Danilo, Alexandro, Alisson, Neymar, Firmino, udah calon juara Copa America. Tapi mohon maaf Brazil nggak bisa menang kalau ada Argentina. Di sini formasi dari Ekuador, sini formasi takut juga 5-4-1 ya kan John. Dari 5 pertandingan terakhir standingsnya dulu, Ekuador ada peringkat 4 dengan 2 poin, sedangkan Brazil ada peringkat 1 dengan 9 poin di atas angin ya kan John, tanpa ada yang mengganggunya ya kan John. Katanya semakin tinggi pohon semakin digoncang, tapi Brazil semakin tinggi pohon semakin digoyang. Goyangnya beda ya kan. Dalam 5 pertandingan terakhir sini soal ya kan, 5 pertandingan terakhir John, Brazil tuh menang sebanyak 3 kali dan 4 kali dan 1 kali imbang ya kan John, dan itu menang skor telak semua. Tapi Brazil ini 5 pertandingan terakhir itu win terus. Win terus kok. Tapi Ekuador sendiri John 3 kali kalahan dan 2 kali imbang. Kita lihat sumber kita di sini satu lagi. Nah, di sini John Felipe yang dipastikan tidak bermain karena cedera lutut. Kita langsung ke prediksi John. Di sini purpuran dari Brazil ini lumayan agak ragu ya kan John, karena purpurannya dari 3/4 sampai 1,5 ya kan John. Ragunya bukan apa-apa John. Over undernya di sini nggak sampai 3 ya kan John. Jadi kalau untuk purpuran di sini aku lebih nyaran kalian main di pur 1. Kalau over undernya aku lebih nyaran kalian main di over under daripada handicap. Di sini aku lebih nyaran kalian ambil undernya 2/3/4 John. Itu prediksiku untuk Brazil melawan Ekuador, dan itu adalah tim terakhir hari ini yang sudah aku prediksikan. Kalau kalian mau tahu tim-tim lebih dari ini, langsung datang ke WhatsAppku. Dan terima kasih karena cuman 5 pertandingan ini yang kuprediksikan John. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya John, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya John. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa John. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen John. Sama kalian bunyi kelentang-kelentangnya John. Terima kasih banyak karena support dan dukungan kalian semua. Apresiasi penuh untuk kalian semua yang melakukan hal-hal baik ya John. Semoga kita dipertemukan oleh kemenangan-kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Jangan lupa kalian tangtung. Jangan lupa kalian tangtung. Jangan lupa kalian ngopi rokok sama senyum jangan kan John, biar agak berwarna dikit hari-hari kalian. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kemenangan berikutnya. Semoga kita meledak dan
penuh kebahagiaan menghadapi Eroso. Salam Bandot Tumpur.